Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Di pekan ini, MBG kembali menuai sorotan publik setelah terjadinya rentetan kasus keracunan yang menimpa siswa di sejumlah daerah dan kisruh pendanaan mitra dapur MBG di Kalibata. Lalu apa tanggapan warga mengenai hal ini? Saudara, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan, Liputan 6 Pagi. Program Makan Bergizi Gratis menjadi program andalan yang terus digaungkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sejak berkampanye dalam kontestasi Pilpres pada pemilu 2024 lalu. Untuk menepati janji kampanye, program ini pun akhirnya bergulir serentak di 26 provinsi pada Januari lalu dan menargetkan 3 juta penerima manfaat selama Januari hingga Maret 2025. Untuk menjalankan program ini, pemerintah melalui SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menggandeng sejumlah mitra membentuk Dapur MBG. Salah satunya adalah mitra Dapur MBG di Kalibata, Jakarta. Namun Dapur MBG Kalibata terpaksa tutup pada pertengahan Maret lalu karena terkendala biaya operasional. Mitra Dapur Kalibata mengaku rugi hampir 1 miliar rupiah. Pemilik Dapur MBG Kalibata pun melaporkan pihak Yayasan MBN sebagai mitra Badan Gizi Nasional yang seharusnya melunasi tunggakan itu ke polisi. Dalam laporan itu ada dugaan penipuan. Alasannya, harga per porsi MBG yang tadinya disepakati Rp15.000 tiba-tiba diturunkan yayasan secara sepihak menjadi Rp13.000 per porsi dan dipotong lagi Rp2.500 untuk yayasan sehingga mitra dapur hanya menerima Rp10.500 per porsi. By kontrak 15.000. Base by kontrak 15.000. Di tengah jalan pihak yayasan bilang ada yang 13.000. Itu kan kita nggak terima. Nah, masalahnya adalah di yayasan. Saya tekankan ya, masalahnya itu di yayasan. Beliau sudah menerima pembayaran tapi tidak dibayarkan. Kisruh soal pembayaran antara yayasan dan mitra dapur Badan Gizi Nasional pun turun tangan. Mediasi digelar antara yayasan yang ditunjuk sebagai mitranya dengan mitra dapur di Kalibata. Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan sudah membayar tunggakan itu kepada pihak yayasan. Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu antara yayasan dengan pemilik fasilitas dua pihak yang berbeda. Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus. Ya. Kami tahunya kan itu satu kesatuan mitra. Dan itulah yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Nah, kemudian seluruh kewajiban Badan Gizi Nasional sudah diselesaikan. Sementara itu, pihak yayasan yang dilaporkan mitra dapur Kalibata menyayangkan langkah mitra pemilik dapur MBG yang mengambil jalur hukum. Menurutnya, permasalahan yang terjadi termasuk dalam perdata transaksional yang bisa diselesaikan antara yayasan dan mitra secara internal. Polres Jaksel kita menyayangkan. Kita berpikir ini ranah transaksional perdata. Yang dimana sudah ada kontrak, ibu klaim, bapak klaim, kita cek, evaluasi, cek, kirim. Semudah itu. Makanya saya bilang, dalam pidana itu ultimum remedium. Harusnya pidana itu langkah terakhir, bukan langkah awal. Pihak yayasan pun menyebut pelaksanaan makan bergizi gratis telah sesuai dengan kontrak kerja dengan mitra dan menyebut tidak ada pemotongan anggaran oleh Yayasan MBN. Tidak membuka data-data yang memang menurut kami privasi. Tapi menyangkut dengan angka 15.000 ataupun 12.000 atau 13.000 atau sekian-sekiannya sudah tertuang dalam kontrak. Ya, tapi yang harus dipahami di dalam kontrak dan pelaksanaan pasti ada perbedaan. Nah, itulah sekarang yang lagi dicari jalan keluarnya. Pihak yayasan membantah adanya penggelapan dana dan mengaku yang ditransfer dari Badan Gizi Nasional masih ada dalam rekening yayasan. Tuduhan penyelewengan dana itu jauh panggang dari api, sangat jauh gitu ya. Bahwa pembayaran sudah diterima, sudah di-keep, tidak dilakukan penyelewengan gitu ya oleh Yayasan Media Berkat Nusantara. Akan tetapi ada perbedaan pendapat terkait perhitungan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pihak Yayasan Media Berkat Nusantara bersama tim yang ada dalam pengelolaan dapur tersebut membutuhkan data-data yang konkret, data pendukung yang transparan dan akuntabel. Dari yayasan akan mencairkan sesuai arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional untuk klaim yang kami minta selama ini kami akan serahkan ke pihak lain untuk mengurusnya. Tidak hanya kisruh soal pendanaan,
Yang menjadi sorotan di pekan ini adalah kasus dugaan keracunan massal yang menimpa 78 siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur akibat hidangan program makan bergizi gratis di Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 April 2025. Penyebab dugaan keracunan masih terus diselidiki polisi. Hingga Rabu siang, Satreskrim Polres Cianjur sudah memeriksa 10 orang pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Limbang Sari Cianjur yang bertanggung jawab memasuk hidangan MBG ke 2 sekolah yang siswanya mengalami keracunan massal. Kepala SPPG, ahli gizi, juru masak, petugas pengepakan hingga kurir distribusi ke sekolah-sekolah dimintai keterangan. Dari hasil penyelidikan sementara terungkap dari sekitar 2.700 porsi MBG yang disiapkan untuk 7 sekolah dengan berbagai wadah makan. Rata-rata korban yang mengalami gejala keracunan ternyata mengkonsumsi makanan dari wadah plastik. Terhadap 7 sekolah tersebut juga menerima, tapi yang keracunan hanya di 2 sekolah ini, yaitu SMA MAN Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur. Penggunaan kompremnya ini berbeda-beda. Ini ada yang plastik, ini ada yang stainless ya. Yang keracunan sendiri itu mereka mengkonsumsi dengan wadah ompreng yang mana kemana? Plastik semua. Berarti untuk yang ompreng stainless steel itu aman. Namun pihak SPPG mengklaim pihaknya sudah melakukan semuanya sesuai prosedur. Yang terjadi belum tentu keracunan, satu itu. Tapi kita bahasanya menjadi yang terdampak oleh mungkin konsumsi yang diberikan oleh MBG seperti itu. Kita selalu melalui yang namanya quality control, itu oleh ahli gizi kita. Setelah makanan dimasak, diolah, kita uji layak. Nah, uji layaknya ini kita konsumsi barang, saya ahli gizi gitu kan mencoba makanan yang akan didistribusikan. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan sampel dari Labkesda Jawa Barat. Imbas kasus dugaan keracunan massal ini, Kabupaten Cianjur pun menetapkan status kejadian luar biasa. Menyikapi kasus ini, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, kami tidak ingin berspekulasi. Yang terpenting saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan perawatan terbaik. Evaluasi menyeluruh akan tetap dilakukan, mulai dari manajemen dapur, penyimpanan bahan pangan, hingga pengantaran ke sekolah. Tujuan kami bukan sekedar menyikapi kasus, tetapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan. Banyaknya persoalan program makan bergizi gratis di lapangan menjadi polemik dan menuai pro dan kontra. Ada yang mendesak untuk dihentikan, ada pula yang menyarankan untuk dievaluasi secara menyeluruh dari tata kelola dan skema kemitraan yang digunakan saat ini. Lalu bagaimana tanggapan warga mengenai program ini? Rentetan kasus melanda program makan bergizi gratis pun menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch. Dalam siaran persnya, ICW mencatat setidaknya ada 200 siswa yang menjadi korban keracunan akibat menyantap menu MBG. ICW juga melihat adanya ketimpangan layanan dan kualitas MBG antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Salah satunya wadah makanan berbahan plastik. Mengacu pada beberapa hal tersebut, ICW pun mendesak agar program MBG dihentikan. Sementara menurut pengamat kebijakan publik dari Kajian Politik Nasional, di tengah kisruh program MBG, Adib Miftahul menilai program MBG kecil kemungkinan dihentikan karena merupakan janji kampanye Prabowo Gibran. Akhirnya apa? Yang kita prediksi kekurangan-kekurangan itu ada. Tetapi secara politis dulu saya akan melihat bahwa program ini menurut saya kecil kemungkinan bisa untuk di-stop. Kalau evaluasi ya. Misalnya sekarang anggarannya sudah oke gitu ya, walaupun masih belum sempurna 100%, yang sekarang terjadi adalah soal bagaimana anak keracunan, bagaimana masih melibatkan yayasan pihak ketiga gitu ya. Nah, inilah harusnya segera diselesaikan. Kalau kita melihat misalnya Pak Prabowo ditanya di istana, pasti kita urus. Masyarakat tidak membutuhkan jawaban seperti itu, tetapi langkah konkret bagaimana agar makan bergizi gratis sesuai visi misi janji kampanye itu bisa dilaksanakan. Harusnya seperti evaluasi itu harus dilakukan menyeluruh. Makanya soal pemilihan mitra misalnya, bagaimana skema pembayaran harusnya tidak ada pihak ketiga. Saya kira itu harusnya menjadi syarat wajib gitu. Biar hal-hal seperti ini tidak terjadi, seperti keracunan, seperti orang tidak dibayar gitu.
Sementara itu menanggapi kisruh yang melanda MBG, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga setiap rupiah uang rakyat Indonesia. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat kita jaga. Ya. Lalu apa pendapat warga mengenai program makan bergizi gratis? Sebenarnya kalau dilihat dari gagasannya itu sebenarnya gagasan yang bagus banget ya. Cuma untuk implementasinya dan juga pelaksanaannya perlu kajian lebih lanjut. Sebenarnya sih kalau misalnya ada racun kayak gitu berarti kan tidak ada standar ya. Jadi standarnya nggak ada. Nah ini harus dibikin standarnya itu seperti apa. Jadi biar merata, kualitasnya sama, gizinya juga terukur, anggarannya seperti apa, itu juga harus diperhitungkan. Mau bermakanan bergizi berarti seperti apa sih ukuran-ukurannya, standarnya itu seperti apa gitu sih. Paling dibikin dengan catatan-catatan seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kalau misalnya nggak mau dilanjut pun sebenarnya nggak masalah gitu. Karena untuk program yang baru setahun ini kan, maksudnya belum setahun bahkan, itu terlalu dipaksakan sih menurut saya. Menurut saya sih kurang efisien karena budget sebesar itu bisa dialokasikan ke hal lain. Oke, hal lainnya tuh apa kalau menurut kakak? Ya mungkin lebih ke pendidikan anak-anaknya daripada ke makan bergizi gratisnya. Karena kan dengan bawa bekal pun sebenarnya anak-anak sudah bisa ya dibawain bekal sama orang tua seperti itu. Oke. Dihentikan sih karena balik lagi tadi kurang efisien, lebih baik dananya dialokasikan ke hal lain seperti itu. Sejatinya program makan bergizi gratis merupakan program mulia untuk generasi penerus bangsa agar memiliki asupan nutrisi dan gizi yang cukup. Namun tata kelola dan pengawasan yang ketat dibutuhkan agar tidak timbul kembali persoalan di lapangan dan membuka celah untuk praktik korupsi. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar program MBG tepat sasaran dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya Ridho Yahya dan Gilang Robi pamit undur diri. Salam SCTV.